jaminan untuk masa tua di negara ini tuh betul-betul berjalan ya. Jadi hak dari para orang tua yang sudah lanjut usia, yang sudah pensiun, mendapatkan pensiun atau juga ada tunjangan masa tua dari pemerintah itu betul-betul berjalan. Jadi semua orang atau masyarakat yang tinggal di negara Swiss, mereka mendapatkan hak tersebut ya. Apalagi kalau kita bekerja di masa muda, selain kita mendapatkan pensiun dari tempat kita bekerja, kita pun mendapat tunjangan masa tua dari pemerintah. Namun tentu saja belum tentu cukup ya. Jadi jangan dipikir wah banyak banget dan enak banget. Jadi kembali lagi tergantung bagaimana cara kita, budget kita mengeluarkan dananya itu supaya cukup tiap bulannya. Karena teman-teman banyak ya di antara kalian yang berpikiran, waduh hidup di Swiss enak, banyak uangnya. Ya itu kan yang banyak uang, tapi ada juga yang pas-pasan ya hidup di sini. Jadi kembali lagi tergantung orang tersebut bagaimana dia mengeluarkan budgetnya atau mengatur budgetnya. Janganlah berpikiran hidup di negara Swiss itu pasti banyak uangnya, pasti kaya raya. Itu tidak semua ya teman-teman. Halo sahabat tercinta dimanapun kalian berada, jumpa lagi dengan saya Pribumi Bandung dari Switzerland. Semoga kalian semua selalu ada dalam keadaan sehat dan sejahtera tentunya. Sahabat semua, pada saat ini saya berada nggak jauh dari tempat tinggal saya di Zurich Oberland. Tepatnya saya berada di pinggir danau yang bernama Greifensee. Jadi tempat tinggal saya itu diapit oleh dua danau, yang satu bernama Danau Greifensee dan yang satu Danau Zurich atau Zurichsee. Itu besar ya. Nah kalau yang ini lebih kecil daripada Danau Zurichsee. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi ya kepada teman-teman bagaimana cara saya menikmati masa-masa tua di negara Swiss dengan tentu saja perbedaan musim di setiap tahunnya. Saat ini baru akan menginjak memasuki musim semi di tahun 2025 ini. Nah, untuk selengkapnya silahkan diikuti videonya. Kehidupan di negara Swiss tentu ada bedanya dengan kalau kita hidup di tanah air di Indonesia. Selain budaya, culture yang berbeda, juga sistem ya, cara orang-orang di sini pun berbeda dengan di negara kita. Nah, pada kesempatan video kali ini saya ingin sharing bagaimana saya dan suami menjalani masa tua kami di sini. Karena kalau di Indonesia itu dengan keluarga kita kan selalu dekat ya, apalagi dengan tetangga kita bisa mengetuk rumahnya, janjian setiap saat ya. Terus kalau ketemu orang itu gimana ya, bisa langsung spontan kita ngumpul. Jadi kesepian itu jarang sekali terjadi di negara Indonesia. Namun kalau di negara Swiss, hal seperti kesepian, orang kesepian nggak punya teman itu ya banyak terjadi teman-teman. Jadi kalau masa tua, apalagi kalau udah nggak bisa aktif seperti masa muda ya, jadi kita harus betul-betul pandai mempergunakan waktu kita untuk apa. Nah, salah satunya kalau di hari libur atau hari Minggu seperti hari ini, saya dan suami kita hanya pergi keluar rumah ya, fresh air, biar agak sedikit jalan kaki, menggerakkan badan. Kami pergi ke pinggir danau. Jaraknya itu hanya 6 menit ya dengan berkendaraan dari rumah. Kita masih harus pakai jaket atau mantel walaupun ada matahari, karena kalau musim semi itu kadang-kadang suhu udaranya itu masih dingin. Hari ini juga ini hanya 6 derajat Celcius ya. Jadi untuk kami ya ini sudah udara bagus kalau dibanding sebelumnya, tapi masih dingin, jadi kita masih harus memakai baju-baju yang hangat. Nah, salah satu yang kami lakukan ya hanya duduk di pinggir danau berjalan kaki. Itu selain fungsinya untuk menggerakkan badan kita, juga untuk supaya kita nggak boring gitu ya, jadi nggak bosan di rumah.
karena apalagi kalau cuacanya jelek ya, kita banyak tinggal di rumah. Kalau udah pensiun, aduh mau bikin apa kan kadang-kadang bingung. Kalau di Indonesia kita bisa berkunjung ke keluarga, kita bisa berkunjung ke tetangga, ke teman. Di sini juga bisa sebetulnya, tapi semuanya itu kita harus janjian dulu. Nah, kalau hari ini kebetulan saya tidak ada janji ya untuk bertemu dengan siapapun, karena kami betul-betul ingin enjoy juga masa tua kami, menikmati dengan jalan-jalan berdua saja dengan suami. Ada matahari ya, sedikit menikmati udara. Nah, seperti ini. Jadi teman-teman, untuk kalian yang belum mengetahui kehidupan di negara Swiss ini, memang nyaman di banyak hal, tetapi realitinya kalau kita betul-betul hidup di sini, apalagi sudah menginjak masa tua, kita pun kan harus mempersiapkan mau bagaimana, karena culture, budaya, sistem yang ada di sini sangat berbeda dengan yang ada di Indonesia. Nah, beginilah suasana di depan saya ya, jadi di pinggir danau, di mana ada perahu-perahu kecil. Ini milik pribadi yang khusus diparkir di sini ya, jadi nggak bisa diparkir sembarangan. Dan di belakang sana itu pegunungan cantik banget. Kita bisa masih melihat di sana saljunya masih ada ya, kalau di pegunungan tuh masih putih. Di sini pun saya bisa menginformasikan kalau orang-orang di negara Swiss itu yang melakukan refreshing keluar rumah itu bukan saya aja ya, tapi kebanyakan orang. Kalau udara cerah mereka berjalan kaki, bersepeda, atau juga pakai sepatu roda, menikmati alam ya. Karena memang saya sangat bersyukur hidup di sini itu fasilitas umumnya itu betul-betul disediakan oleh pemerintah setempat. Jaminan untuk masa tua di negara ini tuh betul-betul berjalan ya. Jadi hak dari para orang tua yang sudah lanjut usia, yang sudah pensiun, mendapatkan pensiun, atau juga ada tunjangan masa tua dari pemerintah itu betul-betul berjalan. Jadi semua orang atau masyarakat yang tinggal di negara Swiss, mereka mendapatkan hak tersebut ya. Apalagi kalau kita bekerja di masa muda, selain kita mendapatkan pensiun dari tempat kita bekerja, kita pun mendapat tunjangan masa tua dari pemerintah. Namun tentu saja belum tentu cukup ya. Jadi jangan dipikir wah banyak banget dan enak banget. Jadi kembali lagi tergantung bagaimana cara kita, budget kita mengeluarkan dananya itu supaya cukup tiap bulannya. Karena teman-teman banyak ya di antara kalian yang berpikiran, waduh hidup di Swiss enak, banyak uangnya. Ya itu kan yang banyak uang, tapi ada juga yang pas-pasan ya hidup di sini. Jadi kembali lagi tergantung orang tersebut bagaimana dia mengeluarkan budgetnya atau mengatur budgetnya. Janganlah berpikiran hidup di negara Swiss itu pasti banyak uangnya, pasti kaya raya. Itu tidak semua ya teman-teman. Saya berbicara fakta dan ini kenyataannya. Sebetulnya hidup dimanapun kan sama. Di Indonesia juga saya melihat banyak orang yang kaya raya, banyak yang flexing malah ya, memamerkan ini itu, dan juga banyak saudara-saudara kita yang betul-betul tidak cukup untuk makan 1 minggu kayak gitu. Barangkali juga ada yang masih bingung ya untuk mencari beras hari ini. Nah, kalau di negara Swiss hal itu nggak begitu-gitu amat ya. Jadi nggak ada lah kalau yang dibilang aduh bingung cari makan hari ini atau nggak cukup beras untuk 1 minggu. Di sini saya tidak pernah mendengar, karena memang lain ya kalau tingkat ekonomi kalau dibandingkan dengan yang orang yang tidak mampu di negara Indonesia. Di Swiss memang terkenal negara kaya, tetapi sekali lagi di sini saya bisa menjelaskan tidak semua orang di negara Swiss itu banyak uang dan kaya raya. Jadi banyak juga yang hidup
biasa-biasa saja, namun mereka tidak kekurangan untuk makan ya. Untuk makan itu sudah yakin ya, nggak akan ada yang kekurangan, terkecuali kalau orang yang mempunyai masalah dengan drugs ya, dengan narkoba. Dia tentu akan mempunyai masalah karena dia kan dengan kondisinya barangkali kan tidak bisa bekerja, tidak bisa mencari uang, tidak bisa untuk menghidupi dirinya sendiri. Nah, kalau hal ini ada lain disalurkan juga ya di negara ini tuh, diprotek juga gitu. Malah kalau bisa dibantu untuk supaya meninggalkan hal-hal tersebut. Jadi ada bantuan khusus dari pemerintah. Nah, enaknya lagi teman-teman, kalau kita pergi kemanapun ya, hampir di setiap tempat di negara Swiss ini, kita selalu mendapatkan yang namanya restoran dan toilet. Jadi di belakang saya ya, di sana juga ada restoran. Nah, kebetulan salah satu kebiasaan kami juga di sini, kalau hari Minggu itu saya jarang masak di rumah, kecuali kalau mau ada tamu kayak gitu ya. Jadi kami makan siangnya di restoran juga. Itu merupakan kebiasaan ya, jadi sengaja kalau hari Minggu ya istirahat deh, nggak usah repot-repot di rumah masak. Karena hari-hari biasa kita kalau di negara Swiss itu semua harus mengerjakan sendiri ya teman-teman ya. Jadi untuk kalian yang bermanja-manja akan kaget kalau pertama datang ke sini. Namun kalau kita semakin lama tinggal di sini dan kita bisa mengikuti cara, budaya, kebiasaan orang di sini, maka akan terasa lebih nyaman. Kita jadi bisa segala ya. Yang tadinya kita nggak pernah kerja di dapur, selain kerja di luar ya kayak gitu, kita di sini tuh bisa semua karena memang kondisinya seperti ini. Namun karena hidup kita rutinitasnya sehari-hari itu hampir sama ya, kadang-kadang terasa seperti seperti robot. Tapi banyak juga manfaatnya dari situ. Kita bisa banyak belajar mandiri, terus juga banyak belajar mengenai disiplin. Nah, makanya teman-teman, di masa tua saya kalau hari Minggu ya kita makan di restoran aja deh. Beginilah suasananya. Itu di depan ada restoran ya, jadi ada sebagian orang juga yang masih mempergunakan mantel dan ada sebagian orang yang sudah memakai t-shirt. Memang kalau udara cuaca memasuki musim semi ini berganti-ganti teman-teman. Saya sarankan untuk kalian yang pertama kali datang ke negara ini, kalau di bulan semi tetap harus mempergunakan jaket. Demikianlah sharing saya untuk kesempatan video kali ini. Saya Pribumi Bandung mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye.